Manusia wajib berusaha. Ketetapan tetap miliknya Allah. Apa yang Allah beri, jangan pernah dilihat sedikit atau banyaknya. Tapi lihatlah siapa yang memberinya. Banyak Allah yang kasih, alhamdulillah. Sedikit Allah yang beri, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam bulan Ramadan kita digembleng oleh Allah, dikawal candra di muka Ramadan. Kita digojlok oleh Allah. Kita dididik oleh Allah untuk menjadi diri yang benar-benar manusia. Manusia yang perilakunya manusia. Manusia yang zahir batinnya manusia. Dalam bahasa Al-Quranul Karim disebut oleh Allah agar diri menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Huruf takwa itu ada 4. Yang pertama ta, yang kedua qaf, yang ketiga wawu, dan yang keempat ya. Keempat huruf ini karakter dari orang yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Apakah dalam Idul Fitri ini atau pasca Ramadan karakter ini ada di dalam diri? Yuk kita lihat satu persatu. Apakah karakter itu ada di dalam diri? Sehingga di dalam bulan Ramadan punya makna yang membekas untuk persiapan 11 bulan di luar bulan Ramadan. Yang pertama, kata Imam Al-Qushairi, tak artinya tawadhu, rendah hati, andap asor. Kata orang Jawa, boten adigang, adigung, adiguno. Tidak membanggakan dirinya, tidak mengutamakan kepandaiannya, tidak mengagungkan hartanya, pangkat dan jabatannya. Ramadan kita digembleng oleh Allah untuk mempunyai jiwa yang tawadhu, rendah hati. Yuk kita lihat dalam Ramadan kemarin. Dalam bulan Ramadan kita mulai subuh sampai terbenamnya matahari, diri tidak kemasukan air, diri tidak kemasukan nasi. Sehari diri tidak makan sudah lemes kok. Betul? Sehari diri tidak minum sudah loyo. Kalau sehari diri tidak makan sudah lemes, sehari diri tidak minum sudah loyo, apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah? Harta kita. Berapa banyak Allah beri, Allah titipkan harta itu kepada kita. Pangkat dan jabatan kita. Emangnya berapa lama pangkat dan jabatan itu kita sandang? Ketampanan kita, kecantikan kita, berapa lama sih tampan dan cantik itu ada di dalam jasad kita? Ramadan kita diajari oleh Allah untuk mempunyai sifat yang tawadhu, rendah hati. Oleh karena itu pasca Ramadan, 11 bulan di luar bulan Ramadan ini, dalam momen Idul Fitri ini, yuk kita mantapkan, kita yakinkan kepada hati kita
bahwa diri bukan siapa-siapa dan tidak menjadi apa-apa di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Diri ini sebutir pasir di lautan padang pasir, setetes air di tengah lautan, di tengah samudra. Diri bukan siapa-siapa dan tak punya nilai apa-apa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau dalam Ramadan diajari oleh Allah bahwa hati kita, diri kita tidak boleh ada kesombongan, dalam realita pun kita ditunjukkan oleh Allah orang yang sombong. Ada orang sombong karena hartanya. Siapa? Qarun. Ada orang sombong karena pangkat dan jabatannya. Siapa? Fir'aun. Di dalam sejarah Qarun tidak pernah disebutkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran Qarun bin siapa? Tidak pernah. Begitu pula Fir'aun. Di dalam Al-Quran tidak pernah Allah sebutkan Fir'aun bin siapa. Tidak pernah. Walaupun Fir'aun punya ayah dan punya ibu. Begitu pula Qarun. Apa artinya? Karakter Fir'aun yang sombong karena pangkat dan jabatannya, yang sombong karena kekuasaannya, bisa saja dimanapun berada, bisa saja hinggap dimanapun, bisa saja terjadi kepada diri siapapun. Yuk kita buka sejarah. Fir'aun pernah tinggal di Jerman. Di sana dia ganti nama Adolf Hitler. Fir'aun pernah tinggal di Uganda. Di sana dia ganti nama Idi Amin Dada. Fir'aun pernah tinggal di Filipina. Di sana dia ganti nama Ferdinand Marcos. Sejarah belum bercerita apakah Fir'aun pernah singgah di Indonesia. Tapi kan ini pelajaran dalam Ramadan ini, bahwa diri digembleng oleh Allah, dididik oleh Allah agar kesombongan tidak ada di dalam diri. Kesombongan tidak boleh ada di dalam hati. Yang pantas dan patut sombong hanya Allah Jalla Jalaluh. Diri wajib untuk tawadhu, rendah hati. Tidak boleh sombong karena hartanya. Tidak boleh sombong karena pangkat dan jabatannya. Tidak boleh sombong karena kepandaiannya, karena ketampanannya, karena kecantikannya, dan karena kelebihan-kelebihan yang lain. Tetapi yang harus dimantapkan, diri bukan siapa-siapa dan tidak menjadi apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Qushairi, huruf takwa yang kedua adalah qaf. Qana'ah. Menerima pemberian Allah dengan penuh ikhlas. Kata orang Jawa, nrimo ing pandum. Menerima pemberian Allah dengan penuh ikhlas. Ya, kita lihat saat kita diajari oleh Allah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan nih, kalau sudah menjelang maghrib, Masya Allah, kita sudah ngumpulin apa yang kita mau. Ada yang mau es kolak, buat kolak. Ada yang mau es kelapa muda, kita beli kelapa muda. Makanan, minuman kesukaan kita full tersedia di meja makan. Kalau masih jam 5 menjelang maghrib, kayak habis semua. Giliran adzan maghrib dikumandangkan. Beduk sudah ditabuh, adzan sudah dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya segelas air putih, sebutir kurma, sepotong roti masuk ke perut kita, kenyang kita. Betul? Apa artinya? Di dalam Ramadan ini kita dididik oleh Allah di kawat candra di muka Ramadan. Hai manusia, kau boleh punya keinginan yang tak terbatas,
Tapi ingat manusia, kemampuanmu terbatas. Karena kemampuanmu terbatas, yuk belajar menerima pemberian Allah dengan penuh ikhlas. Rezeki banyak, alhamdulillah. Rezeki dikit, alhamdulillah. Gaji naik, alhamdulillah. Nah, dan dilanjutkan sendiri. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dimantapkan di hati kita. 11 bulan di luar bulan Ramadan, sudahkah diri mempunyai karakter yang namanya qanaah? Menerima pemberian Allah dengan penuh ikhlas. Tidak sedikit-dikit bilang, cuma dikit, cuma segini, cumanya dibuang. Tapi diganti, alhamdulillah. Manusia wajib berusaha, ketetapan tetap miliknya Allah. Apa yang Allah beri, jangan pernah dilihat sedikit atau banyaknya, tapi lihatlah siapa yang memberinya. Banyak, Allah yang kasih, alhamdulillah. Sedikit, Allah yang beri, alhamdulillah. Insya Allah, kalau hati kita belajar seperti itu, karakter orang yang takwa, sedikit-sedikit, lama-lama akan menjadi bukit, akan terbentuk di dalam hati kita. Dan insya Allah semakin hari diri semakin ditata oleh Allah untuk mempunyai karakter orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan Allah juluki kita menjadi muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga saudaraku, kata Imam Al-Qushairi, huruf takwa yang ketiga itu adalah wawu. Wawu ini simbol dari sifat wara', pakai ain, wara', bukan pakai hamzah. Wara' kalau pakai hamzah artinya belakang, wara'a. Tapi kalau wara' pakai ain artinya diri terjaga. Terjaga dari apa saudaraku? Terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Terjaga dari hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah untuk dimakan, untuk diminum, atau dikonsumsi secara umum. Apa artinya? 11 bulan di luar bulan Ramadan kita ditraining oleh Allah untuk hati-hati mau memakan, hati-hati mau meminum. Karena sudah 1 bulan penuh kita digojlok di kawah candra di muka Ramadan. Bagaimana bentuk penggojlokannya? Dalam Ramadan itu kita disebutkan, kita diajari, kita digojlok. Pada saat siang hari bulan Ramadan, tahu tempe halal, halal, tapi nanti nunggu adzan maghrib. Kelapa muda halal, halal, tapi nanti nunggu maghrib. Yang halal saja kita bisa jaga kok, apalagi yang haram. Ini yang halal, apalagi yang haram. Apa artinya saudaraku? Kalau diri bisa menjaga hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, insya Allah yang haram pun insya Allah diri bisa menjaga. Ada saatnya, ada waktunya. Tahu tempe halal, tapi nanti nunggu maghrib. Bagaimana aplikasinya? Kepingin pangkat tinggi, boleh, tapi pakai cara yang halal. Kepingin kaya raya, mangga, tapi pakai cara yang dibolehkan oleh agama. Jangan pengen kaya, ngingu, peternakan tuyul. Jangan, ini diharamkan oleh Allah. Ada cara. Yang halal saja kita bisa jaga kok, apalagi yang haram. Wara', pakai ain. Orang yang takwa harus bisa menjaga makanannya. Orang yang takwa harus bisa menjaga minumannya. Apapun yang mau masuk ke dalam diri, hati-hati. Yang subhat saja jangan, apalagi yang diharamkan oleh Allah. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akalal haram, mata qalbuh." Siapa yang mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mati hatinya. Kalau mati hatinya, maka akan jauh dari hidayah Allah. Kalau sudah jauh dari hidayah Allah, maka jangan pernah bisa dekat dengan Allah. Kalau sudah jauh dari Allah, maka bukan rahmat Allah yang Allah berikan, tetapi azab dan murka Allah yang akan Allah siapkan. Oleh karena itu, yang dimakan haruslah yang halal, jangan yang haram.
lanjutan hadis ini, man akalal halal saffat dinuhu wa fikratuhu. Siapa yang mengkonsumsi hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, jernih agamanya, jernih pikirannya, jernih hatinya. Kalau jernih agamanya, jernih akalnya, jernih pikirannya, insya Allah diri akan selalu dinaungi kasih sayang Allah, rahmat Allah, hidayah Allah. Kalau itu yang sudah terjadi, maka diri akan diselamatkan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, huruf ya. Huruf ya ini karakter dari sifat yakin. Yakin. Apa artinya yakin? Mantap. Kemantapan itu akan terjadi kalau diri pernah merasakan. Yuk kita lihat didikan Allah di kawat candra di muka Ramadan. Saat Ramadan nih, kita makan maksimal menjelang subuh. Adzan subuh sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum. Sampai beduk maghrib, adzan maghrib dikumandangkan. Tetapi diri tetap biasa kok, tetap normal. Yang ke kantor tetap ke kantor, yang kerja tetap kerja. Aktivitasnya sama persis dengan kita di luar bulan Ramadan. Apa artinya? Yang memberi kekuatan kita bukan makanan yang kita makan, tapi Allah. Yang memberi kekuatan kita bukan minuman yang kita minum, tapi Allah. Aplikasi dalam kehidupan yang memberi kita kaya, Allah. Bukan usaha kita. Ini yang harus dimantapkan. Walaupun diri wajib berikhtiar, walaupun diri wajib untuk bekerja, tetapi jangan pernah diyakini harta itu didapatkan karena pekerjaan kita. Tapi sungguh atas ketentuan Allah Jalla Jalaluh. Karena kita bekerja, karena kita berusaha, itu perintah Allah. Kalau kita memenuhi perintah Allah, maka Allah akan memenuhi janjinya. Kalau kita berdoa, Allah ijabah. Kalau kita bekerja, Allah akan beri hasil. Itu janji Allah. Sehingga kalau ada yang diberi kaya oleh Allah, jangan pernah merasa dari usahanya, jangan pernah merasa dari ikhtiarnya. Ayo kita yakinkan, ini darimu ya Allah. Ada yang Allah beri jabatan, jangan pernah dari kepandaiannya, jangan pernah merasa dari lobi-lobinya, jangan pernah merasa dari ikhtiarnya. Tapi ayo kita yakini, ini darimu ya Allah. Serba Allah. Dikit-dikit Allah. Itulah nanti yang akan tertancapkan dalam diri hati orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 4 karakter orang yang bertakwa ini, sebagaimana yang tergambarkan dalam hurufnya, yang disebutkan oleh Imam Al-Qushairi dalam kitab Risalatul Qushairiyahnya, keempat-empatnya ini ada di dalam diri kita, ada di dalam batin kita, ada di dalam hati kita, sehingga benar-benar diri akan Allah muliakan, Allah selamatkan dunia dan akhiratnya. Mohon maaf dan mohon pula untuk dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.